Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang baru mampir di channel ini. Perkenalkan, saya Sulistianto dari Ngawi. Dan channel ini banyak membahas seputar budidaya bawang merah. Jadi kalau teman-teman suka dan merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nah, di video kali ini saya membuat video itu sharing-sharing pengalaman ya, sesuai pengalaman saya sendiri di lahan saya ini. Dan seperti biasanya itu saya nggak berniat atau bermaksud menggurui teman-teman loh ya. Saya hanya abadikan cara saya itu menanam bawang merah ya, sesuai pengalaman yang saya alami. Karena di channel bawang merah itu rata-rata yang nonton, saya yakin itu orang yang sudah nanam bawang merah, udah yang pandai, udah yang baru nanam, atau mungkin yang berkali-kali nanam, mungkin ada masalah problem iseng-iseng lihat di YouTube. Jadi kalau saya itu misalkan banyak teori itu pun kan cuma percuma lah, karena ya teori itu penting, tapi kalau nanam ya seperti itulah bawang merah. Terkadang kita itu mudah pas nanam, kadang kita itu susah, banyak kendala dari mungkin perawatannya, dari cuaca, dan masing-masing tiap daerah itu biasanya berbeda-beda. Nah, kalau di kesempatan kali ini bawang merah saya itu umur 19 hari. Nah, ini hari Kamis tanggal 2 Desember ya kalau nggak salah. Ini tanamnya tanggal 13. Persiapan mau pemupukan pertama, dan pemupukan ini terbilang sangat lambat. Jadi kalau misalnya nggak ada kerepotan atau apa ya jangan ditiru ya ini, karena saya sendiri tuh kemarin bapak saya opname, harus dirawat di rumah sakit, jadi tertunda. Akhirnya ini pemupukannya itu baru saya popok lah, saya tembok dulu biar nanti pupuknya itu maksimal, nggak larut ke bedengan. Dan tips untuk sekarang ini gini ya teman-teman, kalau nanam bulan sekarang itu kan rata-rata curah hujannya itu tinggi, terus hujannya itu juga nggak menentu, kadang siang kadang malam, pokoknya intensitasnya itu kan curah hujannya cukup ekstrim lah kalau orang-orang bilang. Dan kenapa di umur 19 ini bawang merah saya itu dilihatkan masih hijau tinggi juga, daunnya itu lumayan kaku lah. Kalau menurut saya ini udah alhamdulillah bagus lah, soalnya belum dipupuk juga belum dispray, bener-bener belum dispray. Nah, kalau poin yang pertama itu kan kadang teman-teman suka mengeluh, ini cuacanya begini, terus hujannya begini. Boleh percaya atau boleh tidak itu terserah teman-teman. Kalau saya sendiri itu berpikirnya saya balik positif kan, pokoknya kalau hujan tanaman saya itu akan lebih subur. Jangankan tanaman yang kita rawat lah, kita niati, terkadang tumbuhan itu yang liar saja kalau terkena air hujan juga subur sendiri. Tapi dari itu semua itu tetap saya kasih inisiatif, jadi saya manfaatkan. Kalau biasanya itu curah hujan tinggi kan, teman-teman juga kalau yang udah ngikuti channel saya kan tahu, setiap saya nanam itu pasti saya pakai kohe yang saya fermentasi. Nah, dari kohe yang saya fermentasi itu kan ada sekamnya itu juga, ada trichoderma, ada tretesnya itu E4. Nah, dari setiap nanam itu hampir yang lahan ini saya tanemin selama 2 tahun lebih, itu setiap nanam panen bawang merah terus saya tanam lagi itu pasti saya pakai kohe sapi, pakai kompos lah, terus pakai dasaran sebelum kita tanam. Jadi ditambah air hujan itu yang kayak akan nitrogen. Terus saya yakin kalau bawang merah itu akan subur, walaupun pupuknya kita itu mau telat, mau kita buat ngirit lah. Kan yang namanya menanam itu disesuaikan keadaan yang di lahan lah.
kalau nanam kita sesuai keinginan ya, kita itu inginnya nanam ya habis ditanam terus kita tinggal tidurlah nanti panen sendiri, tapi kan nggak seperti itu. Kita sesuaikan dulu dengan cuaca di daerahnya kita ini. Jadi kalau misalkan hujannya itu intensitasnya tinggi, dari olah lahan itu emang udah saya siapkan, saya pakai kohe sapi itu, pakai kompos lah, istilahnya organik kita manfaatkan. Jadi kalau tanahnya kita itu subur, nanti bawang merah kita sendiri itu insya Allah juga mengikuti subur. Dan kalau seperti hujan sekarang itu kan, misalkan udah subur kita pupuk itu dari awal, ya gimana ya, takutnya itu kena moler lah. Dan kalaupun secara teori itu kita mupuk itu biasanya saya sendiri pun, kalau dulu-dulu nggak ada kendala mungkin kerepot di keluarga di rumah kan 10 HST pokoknya udah pure ya tetap saya pupuk. Nah kali ini ya kebetulan mungkin ini rezeki saya di berarti walaupun mupuknya telat masih dikasih kesuburan bawang merah saya ini. Jadi tahu mungkin karena berarti kohe sapi atau kompos yang saya kasih itu benar-benar manfaatnya itu untuk kesuburan tanah bagus. Kalau menurut rumus kan ya tetap saja kita mopok itu kalau umurnya udah segini kan ya udah telat, umur 19 hari baru dipopok samping ini. Harusnya ini kan dari pertama tumbuh itu baru dipopok. Nah kenapa ini saya popok ya, biar maksimal pupuknya nanti tuh, biar nggak larut. Nah ini kalau belum dipopok kan biasanya saya keringkan seperti yang di video sebelumnya itu. Saya senangnya itu pokoknya kalau mau tak isi baru saya isi, tapi kalau hari biasa ya nggak pernah saya isi. Jadi tetap kering drainasenya ini buat sirkulasi oksigen di tanah. Kalau pucuknya kuning ini tetap ada. Nah ini ulat juga ada, itu wajar 1-2 itu. Soalnya karena pemupukannya ini terlalu telat banget ya, tetap adalah 1-2 yang ujungnya kuning, tapi tidak masalah. Ujung kuning itu sebenarnya banyak faktornya, dari faktor terlalu banyak air, kurang nutrisi karena jamur, atau kurang siraman, atau kebanyakan air, itu sebenarnya banyak. Tapi yang susah itu kita kan mendiagnosanya. Saya sendiri kalau mendiagnosa itu juga sering mengalami kesulitan. Kalau kita salah diagnosa, kita obat ya akhirnya itu nggak mempan. Jadi kalau saya sendiri itu seperti itu gambarannya teman-teman ya. Dan kalau untuk memudahkan tembok atau mopok ya saya isi air seperti ini, nanti biar lumpurnya itu mudah buat kita itu mopok atau nemboknya ini. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau ini sesuai pengalaman saya sendiri itu, saya juga nggak harus teman-teman itu disesuaikan sama yang saya lakukan. Jadi teman-teman itu tinggal sekilas seperti ini, nanti sampai kembangkan sendiri lah. Kira-kira kurang lebihnya itu ya yang saya nanam itu ya kayak gini. Kalau soal teori itu cukup ini gini itu nggak bisa, karena guru kita itu nanam ya tetap apa yang kita tanam itu nanti kita sering nanam akhirnya jadi tahu sendiri karakternya kan. Tiap lahan daerah itu kan tetap berbeda. Kalau di daerah saya ini kan termasuk dataran tinggi lah mungkin, beda kalau yang di dataran rendah itu kalau hujannya kan terkadang ya ada banjir, atau kalau drainasenya ini enggak terlalu dalam banget juga susah untuk tumbuh kembangnya akar. Dan pesan saya itu kalau teman-teman lihat ya yang baik lah, yang masuk akal dipraktekkan.
Dan kalau saya sendiri itu yang penting kita titen ya. Kalau titen kita hafal karakternya, kita hafal karakter tanah, karakter bawang merah, insya Allah kita itu lebih mudah untuk antisipasi. Kalau soal teori ya mau dibilang mudah, ya kembali yang saya bilang tadi itu, kita itu kalau nonton video tentang bawang merah rata-rata yang nanam itu ya maksudnya yang nonton itu rata-rata orang yang nanam bawang merah, mau pemula, mau yang sering nanam, mau yang cuman iseng-iseng, tetap aja mau dibilang mudah ya yang seperti itulah. Kalau nanam bawang merah dianggap mudah juga nggak mudah, dianggap sulit juga nggak sulit, dianggap gampang terkadang ya menyulitkan. Ya seperti itulah kira-kira teman-teman itu kan pasti yang nanam kan yang ngerasain sendiri ya seperti itu. Kalau ngomong kita mudahkan teorinya segini terus saya berteori pakai ini itu, saya rasa itu kalau pribadi saya itu kurang tepat. Soalnya ya keadaannya kalau nanam bawang merah ya seperti itu yang teman-teman rasain. Tapi kalau di video ini mungkin bermanfaat apa yang saya alami, atau ibaratnya trik saya seperti ini mungkin cocok untuk teman-teman coba ya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Tinggal teman-teman itu berkreasi di seni kan lah. Kalau intinya itu tetap sama aja, mau cara kita itu ABCD ya, tujuan kita itu yang penting panen. Nah, kalau saya sendiri tuh yang penting bawang merahnya itu sehat, itu aman sampai panen. Dan satu lagi pesan buat teman-teman itu, kalau semisalkan lihat bawang merah teman kita itu mungkin sama-sama nanam terus wah udah kelihatan subur, saya harus jangan terlalu ambisi, harus kita itu ngoyo keburu subur, keburu lebat, punya si Auda segini kok punya saya belum. Jadi kalau yang segitu nggak usah, karena tiap bawang merah itu tiap lahan beda lahan, walaupun satu daerah itu punya karakter sendiri-sendiri. Kita itu sabar ya, santai, tapi tetap kita kontrol setiap hari, kita amati. Jadi nggak usah terburu-buru harus gini, yang penting aman. Kalau kita berusaha insya Allah tetap kita itu ada hasilnya.